Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Denmas. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Hari ini kami akan update informasi terbaru mengenai informasi P3K. Pertama, kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya, pada hari ini pemerintah telah mengumumkan pengumuman hasil seleksi P3K guru. Ya, selamat ya kepada teman-teman, rekan-rekan guru semuanya yang telah dinyatakan lulus dalam ujian P3K kali ini ya. Baik, kita lanjut. Pengumuman nomor 800.1.2.208 Panselda Strip ASN 2023 tentang hasil akhir seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2023. Berdasarkan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN tahun 2023 nomor 13222 B strip S.02 2023 tanggal 22 Desember 2023. Nah, ini sesuai dengan janji pemerintah bahwa dalam pengururan waktunya yang tadinya tanggal 15 atau tanggal 16 diundur tanggal 22. Dan ini sudah terpenuhi ya, sudah terjawab sudah, dan pemerintah tidak menyalahi janjinya ya, tidak mengulur waktu lagi, sehingga membuat teman-teman gelisah untuk menunggu hasil pengumuman dari seleksi tersebut. Nah, kemudian perihal penyampaian hasil seleksi calon P3K jabatan fungsional guru tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional guru pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2023 adalah sebagai tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini ya. Hasil seleksi seluruh pelamar kami lampirkan dalam pengumuman ini dengan keterangan sebagai berikut. Nah, ini perlu disimak ya teman-teman ya, karena kemarin juga admin juga sudah sampaikan mengenai kode-kode yang harus diketahui oleh teman-teman ya. Jadi nanti tidak gagal paham ya, tidak salah paham ketika teman-teman melihat atau nanti ketika login ke SSCASN-nya itu ada kode-kode yang seperti ini ya. Adapun kode yang pertama adalah P1 ya. P1 adalah pelamar prioritas yang merupakan THK2 ya, guru non ASN lulusan PBG dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jurusan fungsional guru tahun 2021. Nah, gitu ya apa yang dikatakan oleh pemerintah ketika Rakornas kemarin juga disampaikan oleh Ibu Nunu bahwa tahun pengangkatan ini adalah diprioritaskan kepada teman-teman yang kemarin belum diangkat, maka sekarang akan diangkat ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk P1 ya, P1 prioritas 1 ya, yang kemarin tahun 2021 yang belum diangkat maka tahun ini akan diangkat. Terus yang kedua, P2 pelamar prioritas yang merupakan THK2 dan bukan termasuk dalam P1. Nah, ini yang kemarin baru daftar berarti ya teman-teman ya. Jadi pelamar prioritas merupakan THK2, dia adalah honorer yang bekerja di negeri ya. Nah, dia honorer di negeri yang sudah lama ya tentunya ya, dan dia masuk dalam P2 dan insya Allah akan diangkat. Kemudian P3 adalah pelamar prioritas yang merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun
dan bukan termasuk dalam P1. Nah, P1 itu yang tadi ya, yang pertama ya, dia bukan angkatan seleksi yang tahun lalu ya, bukan. Adapun yang P4 adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data base lulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Adapun yang kelima, peserta memenuhi nilai ambang batas ya. P itu adalah peserta memenuhi nilai ambang batas ya. Adapun yang keenam adalah L, peserta dinyatakan lulus. Yang ketujuh adalah L-2, artinya peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas ya. Kemudian yang ke-8 adalah TL, peserta dinyatakan tidak lulus. TH itu peserta tidak hadir. APS adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri, itu APS ya, mengundurkan diri dia. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, S itu adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier ya, dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dan dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mendapat nilai paling tinggi sebesar 100%. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang THK 2 yang kemarin bahkan tahun 2021 di banyak kolom komentar, saya sudah hampir 50 tahun ya umurnya dan mengajar sudah lama ya, tidak dapat diangkat. Nah, belum diangkat dan seperti itu. Nah, mudah-mudahan tahun ini teman-teman yang komentar di kolom ya, yang menulis di kolom komentar menyampaikan hal itu, mudah-mudahan tahun ini teman-teman mendapatkan kabar baik buat tahun ini ya. Adapun pelamar yang sudah dinyatakan lulus, maka segera mengisi DRH ya teman-teman ya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa DRH ini sangat penting ya, karena jangan sampai nanti kita salah mengupload ya, mengisi formasi, mengisi form dan lain sebagainya. Maka ketika dinyatakan pengumuman ini selesai, maka langkah awalnya adalah kita login ya, kita login, kemudian kita lihat lagi apakah sesuai dengan isi yang diminta oleh form tersebut atau tidak. Kita cek lagi ya, kita usaha dilengkapi, apa yang kurang kita usahakan untuk mencari. Nah, itu ya. Terus kemudian perlu digarisbawahi untuk surat pernyataan 5 poin ya. Pernyataan 5 poin ya, ini jangan sampai terlambat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kemarin di tahun kemarin itu karena berhubung banyak yang pulang kampung ya kan, persis seperti ini ya tahun-tahun ini. Jadi mereka mengabaikan, akhirnya ketika dia kembali ke kotanya masing-masing ya, dia kerepotan sendiri ya. Dia akhirnya tidak jadi diangkat P3K karena terbengkalai ya SKCK-nya. Terus kemudian surat pernyataan 5 poin ya, diantaranya ini boleh dilihat, tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kelima, bersedia ditempatkan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tidak tersampaikan ya, satu saja poin terabaikan, maka menjadi kegagalan pada teman-teman untuk menjadi ASN P3K. Itu poin yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua nih teman-teman, ketika poin 5 ini, yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika teman-teman nanti mendapatkan tempat yang jauh ya, usahakan diterima dulu ya.
diterima dulu apa adanya. Nanti setelah diterima mungkin jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, mungkin teman-teman nanti bisa mengajukan pindah tempat ya, bisa mengajukan pindah tempat seperti itu ya. Jadi teman-teman terima aja dulu, jangan mengeluh ya, karena di luar sana banyak yang masih antri untuk menjadi ASN P3K. Jadi syukuri aja dulu ya, syukuri aja dulu karena sudah lulus seleksi P3K. Kemudian poin yang ketiga perlu saya sampaikan ya, karena saya juga sebagai ASN P3K juga ya. Maka yang ketiga, poin yang ketiga adalah setelah diterima ya, SK sudah turun, tolong kerjakan tugas Bapak Ibu dengan maksimal ya. Apapun nanti yang terjadi di lingkungan kerja Bapak Ibu guru semuanya, kita harus bisa beradaptasi dengan yang lainnya ya. Usahakan kita menjadikan diri kita lebih baik ya, di hadapan teman-teman maupun di hadapan Bapak Kepala Sekolah ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu poin yang ketiga. Terus kita lanjut ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari hasil pengumuman di sini, ini alhamdulillah sekali banyak yang lulus ya, banyak yang lulus daripada yang tidak ya. Ini P nomor 1 ya, P artinya ambang batas, lulus semuanya, PL ya, ini lulus semuanya. Kemudian ada P di sini. Nah, ini ketahui teman-teman ya. Di sini ada P. P itu ambang batas ya teman-teman ya. P itu ambang batas. Jadi di sini tidak ada keterangannya lulus, berarti belum dinyatakan lulus teman-teman ya. Teman-teman nilainya baru di ambang batas ya. Tidak ada keterangan lulus atau tidak lulus, berarti nanti tahun depan ya. Nanti tahun depan ketika ada pembukaan kembali, teman-teman sudah mendapatkan perankingan ya, sudah mendapatkan perankingan ambang batas. Dan mudah-mudahan kebijakan itu tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Yang sudah ikut tahun ini mendapatkan nilai ambang batas, tahun depan ketika dibuka pemerintah tidak meminta yang P ini untuk ujian lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian yang TH tidak hadir ya, TH itu tidak hadir. Terus kemudian PP ini banyak juga ya. Kemudian TL tidak lulus, tidak hadir. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah diterima menjadi P3K ya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang belum diterima tahun depan dapat diterima kembali. Nah, tetap semangat dan berikan selalu kebaikan-kebaikan buat anak didik kita. Mudah-mudahan kalau tahun ini tidak menjadi ASN P3K, mudah-mudahan Allah punya rencana lain, Tuhan punya rencana lain, mungkin tahun depan yang terbaik buat diri kita semua. Baik, cukup, tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dari admin mengucapkan selamat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.